rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam, ikulah salam kurang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya adalah Zahrana Faiza. Saya adalah utusan dari SDN 44 Kalumbu, Kecamatan Kuranji. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan semua penonton yang ada di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Zahra ingin bercerita. Judul cerita kita kali ini adalah Asal Usul Nagari Minangkabau. Begini ceritanya teman-teman. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kagaria, hiduplah seorang raja dan aris dan bijaksana. Pada saat itu, kerajaan tersebut aman-aman saja, sehingga raja mendengar sebuah kabar dari Kerajaan Majapahit yang kabarnya berisi tentang Kerajaan Majapahit yang ingin menaklukkan Kerajaan Kagaria. Raja pun yang mendengar kabar tersebut segera memanggil semua pengembala, prajurit, dan panglima perang untuk berunding. Aku membutuhkan kalian semua di sini untuk berunding dan memikirkan bagaimana caranya menghentikan serangan dari Kerajaan Majapahit. Sekarang mereka sudah berada di perbatasan dan siap untuk menyerang. Bagaimana menurut kalian? Ujar sang raja. Paduka, kita sebaiknya menghindari kekerasan, karena jika menggunakan kekerasan, maka rakyat kan juga yang akan sengsara. Ujar salah satu panglima perang. Ya, aku juga setuju. Bagaimanapun, jika menggunakan kekerasan, maka rakyat kita juga yang akan sengsara. Kita harus memikirkan cara yang lain. Akhirnya, setelah mendengar semua nasihat, salah satu panglima perang mengusulkan sebuah ide yang cemerlang. Paduka Raja, bagaimana kalau kita ganti peperangan dengan adu kebau? Tetapi sebelum itu, kita ajak mereka untuk berunding. Dan jika cara itu tidak mempan, barulah tantang mereka untuk beradu kebau. Bagaimana Paduka Raja? Akhirnya, setelah berpikir panjang, Raja pun menyetujui usulan tersebut. Raja pun menyuruh putrinya, Datuk Tante Jogerhano, untuk pergi ke perbatasan dan menemui pasukan Kerajaan Majapahit bersama dayang-dayang. Wahai putriku, jika engkau berkenan, aku ingin mengutusmu bersama dayang-dayang untuk pergi ke perbatasan dan menemui pasukan Kerajaan Majapahit. Baiklah ayah, aku akan mematuhi ucapanmu, ujar Datuk Tante Jogerhano. Akhirnya, Datuk Tante Jogerhano mematuhi ucapan ayahnya dan juga menyuruh para dayang-dayang mengenakan pakaian yang indah dan juga menyuruh mereka membuat makanan yang lezat. Setelah itu, maka Datuk Tante Jogerhano dan para dayangnya pergi ke perbatasan untuk bertemu pasukan dari Kerajaan Majapahit. Setelah tiba, Datuk Tante Jogerhano menyambut mereka semua dengan ramah. Selamat datang tuan-tuan. Kami semua adalah utusan
dari kerajaan Pagariong untuk menyambut tuan-tuan semua. Tapi jika tuan-tuan berkenan, raja ingin bertemu di istana. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya tuan-tuan mencicipi makanan yang kami bawa dulu. Ujar dan kata Jogahanu. Para pasukan dari kerajaan Majapahit merasa heran sekaligus senang karena makanan yang mereka bawa. Pasukan dari kerajaan Majapahit mengira kalau mereka akan disambut dengan para prajurit dari kerajaan Pagariong, tetapi mereka malah disambut dengan dayang-dayang yang cantik dan makanan yang lezat. Setelah memakan makanan yang ada di sana, maka prajurit dari kerajaan Majapahit pergi ke istana Pagariong. Setelah tiba, raja menyambut mereka semua dengan ramah. Selamat datang tuan-tuan. Kalau hamba boleh tahu, apa gerangan tuan-tuan datang kemari? Untuk apa kami kemari? Ya untuk menghancurkan kerajaan kalian lah, kata salah satu panglima perang. Aku mengerti. Tetapi bagaimana kalau kita ganti peperangan dengan kami kerbau untuk menghindari pertumpahan darah? Ucap sang raja. Akhirnya kerajaan Majapahit pun menyetujui usulan sang raja. Agar memenangkan pertandingan, kerajaan Majapahit mengutus seekor kerbau yang sangat besar, beringas dan juga liar. Sedangkan kerajaan Pagariong hanyalah mengutus seekor anak kerbau yang masih menyusu. Tetapi anak kerbau tersebut diberi besi runcing yang ada pada moncongnya. Keesokan harinya, adu kerbau pun dimulai. Kerbau milik kerajaan Pagariong mengira kalau kerbau besar milik kerajaan Majapahit adalah induknya, sehingga ia ingin menyusu dengan kerbau besar tersebut dan menyeruduk kerbau besar tersebut beberapa kali, sehingga kerbau besar tersebut terkena tusukan besi runcing yang ada pada moncong kerbau kecil tersebut dan dia jatuh terkapar. Salah satu panglima perang dari kerajaan Majapahit yang tidak terima dengan kekalahannya pun berkata, "Bagaimana bisa seekor anak kerbau mengalahkan kerbau besar milik kami? Sudah jelas kerbau milik kami adalah kerbau yang liar." Raja pun tersenyum sembari berkata, Anak kerbau milik kami memang seekor anak kerbau yang musuh-musuh. Tetapi anak kerbau milik kami sudah kami pisahkan dari induknya selama 3 hari. Jadi dia juga belum menyusu selama 3 hari. Dan dia ingin menyusu dengan kerbau besar milik kalian dan mengira kalau kerbau besar milik kalian adalah induknya. ternyata kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan ya teman-teman. Akhirnya para pasukan dari kerajaan Majapahit mengaku kalah dan kembali ke kerajaan mereka. Berita kemenangan adu kerbau kerajaan Pagariong terdengar hingga ke seluruh pelosok desa. Mereka bersorak, "Menang kerbau! Menang kerbau!" Yang berarti adalah kerbau menang. Dan lama-kelamaan daerah tersebut diberi nama sebagai daerah Minangkabau. Dan juga untuk merayakan kemenangan tersebut, maka rakyat Minangkabau membangun sebuah rumah yang atapnya seperti tanduk kerbau. Minangkabau, tanah nanden cipto, pusako bundo, nanda hulunya.
tidak boleh menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Masih banyak cara lain. Contohnya adalah dengan berunding. Pesan moral yang kedua adalah kita tidak boleh mempertaruhkan sesuatu dengan cara berjudi, karena judi hanya akan merugikan kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah cerita asal-usul Nagari Minangkabau dari Zahra. Saya akhiri dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Baiklah, jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi